Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usatun Hasanah dari Prodi Pendidikan Luar Biasa kelas 4A NIM 2020 186 202 B0040. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu akibat anak penyandang masalah sosial di lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat, berbagai macam permasalahan sosial menjadi konsekuensi dari interaksi antar individu yang tidak selalu positif, seperti kenakalan remaja, masalah kependudukan, pengangguran, kemudian masalah pencemaran lingkungan, itu akibat ulah manusia. Dan masalah sosial lainnya adalah sekian contoh masalah sosial yang biasa ditemui di suatu masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, permasalahan sosial ini bisa berkembang menjadi semakin rumit. Contohnya, jika pada zaman dahulu pencurian uang hanya terjadi di jalan atau di rumah saja, tetapi sekarang pencurian uang bisa dilakukan melalui internet dengan cara pembobolan ATM melalui internet banking atau penipuan melalui media sosial. Itu untuk yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan sosial juga beradaptasi mengikuti perkembangan masyarakat di dalamnya. Kemudian ada jenis-jenis anak penyandang masalah sosial atau penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Apa sih penyalahgunaan narkoba dan psikotropika itu? Ini penyalahgunaan narkoba dan psikotropika adalah penggunaan narkoba bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih, secara berkurang lebih teratur, berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya. Kemudian penyalahgunaan narkoba oleh remaja merupakan masalah yang serius karena penyalahgunaan narkoba dapat merusak masa depan remaja. Pokoknya penyalahgunaan narkoba ini sangat berbahaya untuk anak-anak remaja, ya golongan SMA, SMP, kemudian anak-anak kecil pun bisa ikut tergolong penyalahgunaan narkoba. Penderita yang umumnya berusia 15-24 tahun banyak yang masih aktif di SMP dan SMA, bahkan perguruan tinggi. Generasi muda merupakan sasaran strategis mafia perdagangan narkoba. Contoh obat-obatan yang tergolong jenis psikotropika antara lain yaitu sabu-sabu. Kemudian ada ekstasi dengan nama lain Inex. Kemudian rohypnol, pil koplo. Ada juga mandrak. Kemudian yang kedua faktor. Pertama, faktor keluarga. Penyebab yang bersumber dari keluarga atau orang tua, salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna narkoba, tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, keluarga, tidak harmonis atau tidak ada komunikasi terbuka dalam keluarga. Kemudian orang tua tidak memberikan pengawasan
kepada anak, atau orang tua itu terlalu memanjakan anaknya sehingga anaknya itu apa-apa selalu diturutin. Nggak boleh kayak gitu. Kita kan sebagai orang tua, kita harus gimana ya, tahu anaknya itu ngapain. Kemudian orang tua sibuk mencari uang atau mengejar karir sehingga perhatian kepada anaknya menjadi terabaikan. Ada juga faktor kepribadian, yaitu remaja yang memiliki konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah biasanya terjebak pada penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan kepribadian yang lemah, kurangnya percaya diri, tidak mampu mengendalikan diri, dorongan ingin tahu, ingin mencoba, dan ingin meniru, dorongan ingin berpetualangan, mengalami tekanan jiwa, tidak memikirkan akibatnya di kemudian hari, dan ketidaktahuan akan bahaya narkoba dan psikotropika. Jadi kayak seumpama anak SMA, kemudian dia itu pengen nyoba narkoba itu kayak apa. Jadi kalau dia udah tahu rasanya itu pengen terus, jadi itu kecanduan, itu faktor kepribadian. Kemudian ada faktor kelompok, teman sebaya. Penyebab dari teman atau kelompok sebaya adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna narkoba. Adanya anggota kelompok yang menjadi pengguna narkoba. Adanya ajakan atau rayuan dari teman kelompok untuk menggunakan narkoba. Paksaan dari teman kelompok agar menggunakan narkoba, karena apabila tidak mau menggunakan akan dianggap tidak setia kawan, ingin menunjukkan perhatian kepada teman. Kemudian faktor lingkungan masyarakat. Penyebabnya yaitu yang bersumber dari lingkungan masyarakat, yaitu tidak acuh atau tidak peduli, longgarnya pengawasan sosial masyarakat, sulit mencari pekerjaan, penegakan hukum lemah, banyaknya pelanggaran hukum, kemudian kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, menurunnya moralitas masyarakat, banyaknya pendengar narkoba yang mencari konsumen, kemudian banyaknya pengguna narkoba di sekitar tempat tinggal. Kemudian ada alasan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Yang pertama, keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya. Kedua, keinginannya untuk bersenang-senang. Ketiga, keinginan untuk mengikuti tren atau gaya. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok. Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup. Kemudian pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-kali tidak menimbulkan ketagihan. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkoba dan psikotropika. Kemudian tidak dapat berkata tidak terhadap narkoba dan psikotropika. Akibat penyalahgunaan narkoba yaitu dapat menyebabkan efek negatif yang akan menyebabkan gangguan mental dan perilaku, sehingga mengakibatkan terganggunya sistem neurotransmitter pada susunan syaraf pusat di otak. Gangguan pada sistem neurotransmitter akan mengakibatkan terganggunya fungsi kognitif dalam pikiran, afektif dalam perasaan, mood atau emosi. Jadi anak yang canduan narkoba itu biasanya kebanyakan anak itu gampang emosi.
Kemudian psikotropika atau perilakunya itu kayak aneh, dan aspek sosial. Kemudian cara menangani anak yang berkecanduan narkoba. Penyalahgunaan obat-obatan semakin hari oleh anak-anak menjadi masalah yang semakin memprihatinkan semua orang tua. Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, disepakati bahwa membangun jalinan komunikasi intens antara orang tua dan anak merupakan alat yang ampuh untuk dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun demikian, banyak orang tua merasa ragu mendiskusikan tentang penyalahgunaan obat dan alkohol dengan anak-anak mereka. Sebagian dari kita percaya bahwa anak-anak kita tidak akan terlibat pada hal-hal terlarang tersebut. Kemudian sebagian dari kita percaya bahwa anak-anak tidak akan terlibat dalam hal-hal terlarang tersebut. Sebagian lainnya menundanya karena tidak mengetahui sebagaimana mereka mengatakan, atau justru takut mereka menjadi pemikir tentang hal itu dan mendorong ke arah yang tidak diinginkan. Dari studi di Amerika menyatakan bahwa banyak kaum muda yang mengikuti program rehabilitasi mengatakan bahwa mereka mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang 2 tahun sebelum orang tuanya mereka mengetahui. Oleh sebab itu, jalinlah komunikasi sedini mungkin. Jangan menunggu sampai anak-anak Anda terlibat masalah tersebut. Kemudian materi yang terakhir yaitu anak yang berpenyakit khusus seperti penyakit TBC, kemudian kusta, dan lain-lain. Penyakit kusta. Apa sih penyakit kusta? Kusta adalah penyakit yang tak hanya menyerang kulit, tapi juga sistem saraf atau selaput lendir pada saluran pernapasan atas dan mata. Maka dari itu, gejala yang dirasakan tidak hanya berdampak pada kulit, tetapi juga pada bagian tubuh lainnya. Kusta ini disebabkan oleh bakteri yang memerlukan waktu 6 bulan hingga 40 tahun untuk berkembang di dalam tubuh. Ciri-ciri kusta bisa saja muncul setelah bakteri menginfeksi tubuh orang memiliki kusta selama 2 hingga 10 tahun. Kemudian jenis-jenis anak yang terkena kusta. Pertama, munculnya bercak pada kulit. 2, berkurangnya fungsi indera peraba. Ketiga, kulit menebal, kaku, atau kering. Kemudian munculnya bisul yang tidak menimbulkan nyeri di telapak kaki. Pembengkakan atau bonjolan tanpa nyeri di wajah atau daun telinga. Ada juga rambut rontok termasuk alis dan bulu mata. Kemudian lepuh atau ruam. Kemudian ada faktor penyebab kusta. Penyebab kusta adalah bakteri Mycobacterium leprae. Selain itu ada juga beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko terkena kusta, seperti kontak fisik secara rutin dengan penderita kusta itu bisa menyebabkan penyakit kusta. Kemudian tinggal di daerah endemik kusta, menderita cacat genetik pada sistem kekebalan tubuh. Kemudian ada cara pengobatan kusta. Metode pengobatan utama penyakit kusta atau lepra adalah dengan obat antibiotik.
penderita kusta akan diberi kombinasi beberapa jenis antibiotik selama 6 bulan hingga 2 tahun. Jenis dosis dan durasi penggunaan antibiotik ditentukan berdasarkan jenis kusta yang diderita. Contoh antibiotik yang menggunakan untuk pengobatan kusta adalah rifampicin, dapsone, clofazimine, minokilin, dan oflakasin. Di Indonesia, pengobatan kusta dilakukan dengan metode MDT, yaitu multi drug terapi. Operasi umumnya dilakukan sebagai penanganan lanjutan setelah pengobatan dengan antibiotik. Operasi ini bertujuan untuk yang pertama, menormalkan fungsi saraf yang rusak. Kemudian, memperbaiki bentuk tubuh penderitanya yang cacat, mengembalikan fungsi anggota tubuh. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.